Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Diani Arahmi. Saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 4321711024. Nah, seperti biasanya saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada forum laporan akuntan. Langsung aja, ini itu forum ke-15. Langsung aja ya, saya bacain soal yang pertamanya. Nah, jelaskan 5 prinsip dasar etika profesi akuntan publik. Nah, 5 prinsipnya ini yaitu ada integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan yang kelima itu etika profesional. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Untuk integritas yaitu anggota harus mematuhi prinsip integritas yang mensyaratkan anggota untuk bersikap lugas dan jujur. Dalam semua hubungan profesional dan bisnis, integritas menyiratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Bertindak jujur kalau yang ini ya. Terus kemudian yang objektivitas, yang kedua. Objektivitas ini anggota harus mematuhi prinsip objektivitas yang masyarakat anggota untuk tidak mempromikan pertimbangan profesi atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Nah, anggotanya juga tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempertimbangkan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Kemudian kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, kalau yang ini anggota harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional masyarakat anggota untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional serta harus bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Kemudian kerahasiaan. Pada kerahasiaan ini anggota harus mematuhi prinsip kerahasiaan yang mengisyaratkan anggota untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Nah, prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada anggota dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Kemudian yang terakhir itu perilaku profesional. Nah, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi anggota. Kemudian, saya akan membacakan dari soal nomor 2-nya itu, jelaskan yang dimaksudkan dengan independensi dan skeptisisme profesional. Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seseorang auditor untuk tidak memiliki kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas dan objektivitas. Jadi itu harus fokus ya, sama aja ya. Harus tidak memiliki kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan. Nah, kemudian independensi diperlukan agar auditor tidak memihak kepada siapapun dalam mengemukakan pendapat, simpulan, pertimbangan, atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Jadi kita juga harus bertindak adil. Ya, bukan adil sih, kayak ya memang inian sendiri. Kemudian standar profesional akuntansi publik PSA nomor 4 tahun 2011 menyatakan skeptisisme profesional yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Nah, secara luasnya itu skeptisisme profesional merupakan sikap kritis dalam melakukan evaluasi serta pikiran terbuka yang selalu mempertanyakan bukti pemeriksaan. Skeptisisme ini merupakan kewajiban bagi auditor untuk menggunakan dan mempertahankan sikap skeptis sepanjang periode penugasan, terutama kewaspadaan akan terjadinya kecurangan atau fraud. Ini juga penting nih ya, skeptisisme profesional untuk seorang audit gitu kan, karena dengan bukti kita biar percaya tuh dengan bukti, kayak gitu sih.
pikirannya harus terbuka. Nah, yang soal ketiga ini, jelaskan kerangka kerja konseptual untuk penerapan KPAP. Nah, untuk ketiga ini yaitu yang pertama, mengidentifikasikan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Terus yang keduanya itu mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi. Yang ketiga itu mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Nah, sekian jawaban dari saya. Itu dia presentasinya. Kurang lebihnya saya minta maaf, atau ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.